Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa kembali hadir di majelis syama'il. Contoh-contoh nyata keteladanan Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang contoh-contoh keteladanan Rasulullah SAW ketika mensolati jenazah atau ketika terjadi satu musibah kematian. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW salah satu contoh yang beliau ajarkan ketika terjadi satu musibah kematian, maka yang beliau perintahkan adalah supaya dipercepat al-isra' bi tajhizil mayyit, supaya pengurusan jenazahnya itu dipercepat, tidak ditunda atau ditunggu lama-lama, kecuali kalau ada uzur syar'i. Hal itu karena supaya jenazahnya cepat-cepat mendapati ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW melihat jenazah itu terbagi menjadi dua. Ketika ada satu jenazah, Nabi pernah mengatakan al-mustarihu wal mustarahu minhu. Jadi jenazah itu ada dua. Al-mustari yang pertama, ini jenazah akan segera beristirahat. Al-mustari, ya, jenazah yang segera beristirahat. Nah, yang kedua, al-mustarahu minhu, ya. Kalau ini jenazah akan diistirahatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi beda antara yang beristirahat dan yang diistirahatkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustari wa man mustarahu minhu? Itu apa bedanya ya Rasul antara jenazah yang beristirahat dengan yang istirahat malah orang yang di sekitarnya? Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwa jenazah yang beristirahat itu artinya jenazah yang dulu dia capek beramal di dunia. Jadi di dunia itu dia capek beribadah, capek
dia sholat, capek dia sedekah, capek dia berbuat kebaikan. Nah, sudah saatnya dia beristirahat. Sementara jenazah yang diistirahatkan orang yang sekitarnya, ini jenazah yang dulu bikin capek orang gitu. Jadi memang banyak ya orang bikin capek, jenazah yang bikin capek orang yang ada di sekitarnya. Dia hidup itu selalu bikin masalah gitu. Dia hidup itu ganggu tetangga, dia hidup ganggu temannya, dia hidup bikin kegaduhan. Itu namanya bikin capek orang di sekitar. Sudah saatnya orang-orang itu istirahat dari dia gitu, dari perilakunya. Ya. Saya pernah ada jamaah cerita gitu di Marum gitu ya, di daerah sana itu ada satu jenazah yang ditolak dari masjid, ya, tidak diizinkan untuk disolati di masjid karena memang dia nggak pernah kelihatan ke masjid gitu ya. Kalau rumahnya dekat masjid ya, ternyata dia seorang gerbong gitu. Di gerbong ternyata mati mau disolati di masjid gitu. Ini kenyataan ini. Udah nggak mau itu nyolati gitu. Karena tahu itu dia nggak pernah sholat dan kerjaannya seperti itu ya. Jadi nggak tahu gimana caranya ya terus oleh keluarganya itu menunjukkan penolakan masyarakat itu kan sebenarnya isyarat tanda itu dia dibikin capek gitu ketika dia hidup ya. Makanya tadi ada memang jenazah yang bisa istirahat, artinya nggak bisa istirahat, yang istirahat malah justru orang lain gitu dengan kematiannya tadi. Jadi oleh karena itu di sini Nabi SAW itu memerintahkan untuk disegerakan. Artinya kalau dia jenazah orang baik, itu dia segera mendapatkan balasan. Kalau itu jenazahnya orang jahat, ya, itu segera yang istirahat tetangganya atau orang-orang di sekitarnya itu biar plong gitu dengan kematiannya tadi. Ya. Jadi oleh karena itu ya jamaah di sini Nabi SAW memerintahkan supaya disegerakan itu disegerakan, disucikan, dimandikan, ya, dibersihkan, dikafankan, ya, disolatkan. Itu artinya disegerakan, ya. Disegerakan itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bi tajhizil mayyiti ila Allah. Jadi termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi memerintahkan supaya dipercepat ya, pengurusannya dipercepat. Kalau seandainya dia mampu ya mati atau wafatnya malam hari, di malam itu juga dikuburkan, itu lebih baik itu. Seandainya ya, itu artinya mempercepat ya. Ya, jadi kalau seandainya dia dipercepat dalam arti mampu itu keluarganya sudah kumpul semua ya kan, sudah nggak ada yang dikubur ya sudah dikuburkan juga pada malam hari ini ya, itu lebih baik ya, itu lebih baik daripada dikubur sehari dua hari ya, karena memang sunnahnya disegerakan ya, sunnahnya disegerakan. Ini yang pertama jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian salah satu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika jenazah itu meninggal ya, ketika meninggal dan ada di wajah si jenazah tadi matanya masih terbuka ya. Ketika matanya masih terbuka, maka Nabi SAW mencontohkan supaya termidu ainaihi ya, segera ditutup ya, mata itu segera ditutup, jangan dibiarkan matanya apa? Terbuka. Kenapa? Setiap jenazah itu kebanyakan matanya terbuka, padahal kan sudah meninggal.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jenazah itu ketika nyawanya atau rohnya keluar, yattabi'ul basar, itu berpisah antara roh dan jasad. Itu mata melihat ya. Jadi mata itu bisa melihat roh keluar ya, itu saat mati ya, roh kelihatan wujudnya seperti apa, itu yattabi'ul basar. Jadi mata itu melihat roh berpisah dari jasad dilihat gitu, ya. Jadi kalau itu rohnya yang keluar adalah roh yang baik, jadilah dia tersenyum gitu kan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Jadi ketika orang itu mau mati ya, dalam keadaan nazah atau sakratul maut, itu memang rohnya itu dicabut oleh malaikat, didatangi malaikat ya. Jadi yang datang tidak hanya malaikat pencabut nyawa saja, tidak satu malaikat, tapi banyak itu malaikat yang hadir. Tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Tatanazzal itu artinya turun berbondong-bondong gitu. Al-malaikah itu jamak dari kata malaikatnya banyak ya. Malaikatnya banyak sekali. Tidak hanya sekedar satu malaikat pencabut nyawa, tidak hanya malaikat sahabatnya saja, tapi malaikat banyak sekali gitu. Nah, di saat rohnya mau keluar tadi terjadi dialog ya, karena ada rasa takut ya. Bagi setiap individu itu takut ya. Mau berpisah itu sangat takut sekali manusia itu ya. Meninggalkan dunia ini rasanya berat sekali. Iya kan? Dia masih mikir anaknya bagaimana nanti, anak-anak masih kecil-kecil ya, ninggalin istri, ninggalin dunia ini. Maka malaikat-malaikat yang datang berbondong-bondong tadi itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah khauf ya. Khauf itu artinya ketakutan yang akan terjadi, karena dia akan pindah dengan alam lain. Itu takut sekali ya, manusia itu takut sendirian, soalnya masuk kuburan sendirian ya, nggak ada temannya, sendirian di alam barzakh ya, nggak ditemani keluarganya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngantar gitu kan ya. Rohnya nggak ada yang ngantar, jenazahnya dia ada yang ngantar ke kuburan. Tapi ke alam barzahnya kan dia sendiri ya. Maka malaikat mengatakan alla takhafu, kamu tidak usah takut ya. Itu bagi orang yang tadi yang dikatakan oleh Nabi al-mustari, orang-orang yang memang istiqomah tadi dalam ibadah ya, istiqomah salat jamaah, istiqomah berbuat kebaikan dan seterusnya, istiqomah dia bisa tahajud, istiqomah jaga salat sunnah. Itu dia capek dulu di dunia. Nah, makanya dihibur dia oleh para malaikat tadi, alla takhafu, kamu enggak usah takut, enggak usah khawatir. Wala tahzanu, dan kamu enggak usah sedih. Al-husnu ya. Itu dalam bahasa Arab adalah takut ya akan sesuatu yang sudah lampau. Ya. Lampaunya apa? Kalau dia masih banyak dosa. Lampaunya apa? Bagaimana ya anak-anaknya masih kecil, bagaimana ya dengan keluarganya, itu dunianya yang lalu itu ditakutin. Itu namanya al-husnu ya, ketakutan atau kesedihan sesuatu yang lampau ya, yang dia lewati. Maka dua-duanya, kata malaikat tadi, alla takhafu wa la tahzanu, kamu enggak usah sedih nanti ya, dan kamu enggak usah takut, enggak usah sedih juga masa-masamu yang lalu. Artinya, makanya dia bisa senyum tadi ya. Jadi dia mati melihat nyawanya dicabut ya, itu dalam keadaan plong ya, dalam keadaan betul-betul beristirahat. Jadi tidak ada raut wajahnya yang sedih, ataupun raut wajahnya yang menyeramkan, tidak ya.
wajahnya itu berbinar-binar sebenarnya. Orang yang mati dalam keadaan istiqomah itu matinya dalam keadaan husnul khotimah, ya. Makanya kalau ada orang sakit ya sakitnya sudah kronis itu, sakit secara medis itu sudah sangat berat ya, maka baiknya itu ditungguin gitu ya, ditungguin itu artinya dalam rangka tadi kalau dia meninggal kita bisa mentalkin ya, ditalkin Pak dituntut la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Jadi dituntut gitu, kalau sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah ya sudah, jangan diajak ngobrol lain ya. Pak kemarin gimana itu Pak warisannya, jangan diajak ngobrol lagi udah. Kalau udah bisa la ilaha illallah diam semua ya. Karena makana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau dia akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga, pasti itu, pasti ya. Dipastikan dia masuk surga ya. Tapi nggak gampang itu, tidak gampang. Karena di dalam kitab lain, di dalam hadis riwayat Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadzkirah, karena di masa-masa akhir ketika jenazah itu manusia tadi itu dalam keadaan sakratul maut, berpisah antara roh dan jasad, berpisah antara dunia ke alam barzahnya itu menjadi momentum setan terakhir untuk menggoda manusia. Makanya setan itu juga datang itu. Jadi sebelum atau sehari atau 2 hari atau pokoknya masa-masa akhir itu setan datang. Makanya dalam riwayat Imam Al-Qurtubi itu kadang setan datang itu nyamar sebagai bapaknya yang udah mati, ibunya udah mati, kakeknya udah mati, suaminya udah mati atau istrinya sudah mati gitu. Itu datang gitu. Kadang ya dia tuh nyamar datang dalam mimpi atau dalam keadaan dia sadar, setengah sadar. Itu dia datang. Dan itu setan yang nyamar sebagai bapaknya, kakeknya yang sudah mati, ngajak ya, diajak, ayo ikut aku gitu. Itu pasti terjadi ya. Itu terjadi ya. Kalau nggak percaya tungguin saja ya. Kalau nggak percaya, saya sudah sering nungguin orang mati itu, nggak sekali 2 kali saya tanya gitu. Dan itu benar apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi itu benar. Tanya saja kalau jenazah itu udah hidupnya udah berat ya, maksudnya itu sakitnya udah berat, tanya saja. Dan biasanya dia cerita dulu kok, tadi malam aku kok didatangi bapak itu kan sudah meninggal. Ah itu tanda-tanda mau mati itu. Serius itu. Nanti gak lama ya, sehari 2 hari itu mati biasanya gitu. Iya kalau sudah itu ibumu yang sudah meninggal kok tadi malam datang. Kalau udah cerita seperti itu alamat gak lama itu. Ini empiris ya, empiris artinya real, fakta gitu, terjadi ya. Jadi saya nggak sekali 2 kali nungguin gitu. Nggak sekali 2 kali nungguin orang sakit ya sampai meninggal. Itu dia cerita ya, dia cerita. Termasuk almarhumah ibu saya dulu itu ketika di rumah sakit dia cerita, aku didatangi sama ibuku gitu. Wah ini aku sudah ada ini. Ini benar itu nggak lama ya. Jadi saya sering sekali menjumpai hal-hal yang seperti itu, dalam arti memang saya cocokkan tadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Memang sampai seperti itu ya, setan itu ya menyamar dan mendatangi ya. Jangankan orang-orang awam ya, orang soleh pun Imam Ahmad bin Hanbal ya, seorang ulama besar, ulama hadis ya. Imam Ahmad itu yang punya kitab Musnad hadis ya. Kitab Musnad hadis itu hadis yang sangat besar sekali ya. Ya. Itu tak berapa jilid
25-an jilid ya, gede sekali hadisnya. Ya. Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah itu juga sama ya. Beliau ketika dalam sejarah hidup beliau itu ketika ditalqin ya oleh sahabat-sahabatnya, ya, beliau mengatakan ketika katakan la ilaha illallah, ayo la ilaha illallah. Dia katakan la, tidak, loh, cuma la saja. Tidak la ilaha illallah, tapi la saja. Enggak ada la ilaha illallah. Wah, ini kaget nih orang-orang di sampingnya itu. Imam Ahmad kok mengucapkan la saja. Enggak ada la ilaha illallah, tapi hanya sampai la saja. Itu di masa-masa akhir ini berat ini. Akhirnya pingsan Imam Ahmad itu. Ya, kemudian sadar lagi. Ketika sadar, Imam Ahmad kemudian bercerita, aku tadi mengatakan tidak itu karena tadi setan itu datang menawarkan air minum. Menawarkan apa? Air minum, bayangin itu. Kan memang haus itu. Haus itu orang yang mau meninggal itu. Saya ditawarin air minum katanya. Saya tolak, tidak. Makanya berat itu ya. Berat untuk menghadapi setan yang hadir di akhir-akhir kehidupan di dunia ini. Itu tidak gampang kecuali dapat dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kita diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, Allahumma ahsin akibatana, ya Allah perbaiki, minta aku diperbaiki akhir hidup. Jadi akhir urusanku, akhir hidupku itu, ya Allah tolonglah ya, berikan apa tadi, kemudahan-kemudahan. Jadi dimudahkan untuk dicabut nyawanya ya. Ya memang sakit, Nabi sendiri juga merasakan sakitnya apa, sakaratul maut. Walaupun kelihatannya mudah itu matinya ya, ada orang mati sedang ngaji mati ya, yang sholat jatuh ambruk mati, tetap dia merasakan sakit ya. Tetap aja semua orang itu merasakan namanya sakaratul apa? Maut. Nabi sendiri juga merasakan sakaratul maut. Wa inna lil mauti lasakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kematian itu juga memiliki sakarat. Jadi perpisahan antara jasad dan juga roh itu dicabut gitu, gimana? Enggak sakit ya? Cabut dari ujung kaki sampai ujung kepala itu cabut semua. Ya. Nanti perpisahannya terakhir itu ketika nyawa batasannya itu sudah sampai sini, kerongkongan. Nah, kalau sudah sampai kerongkongan, nah itu yang dimaksud tobat nggak diterima, ya. Tobat nggak diterima. Makanya cara mentalkinnya itu tadi ketika nyawanya masih ada utuh gitu, ya. Ketika kakinya sudah adem ya, sudah dingin, ya kan? Kalau udah dicabut tuh pegangin aja itu. Bagian bawah itu kalau sudah dingin itu berarti nyawa sedang jalan ya. Udah sampai sini, megap-megap sampai tenggorokan, ngucapin la ilaha illallah udah gak ada manfaatnya di situ. Ya. Makanya tadi cara mentalkinya itu ketika nyawanya masih ada gitu. Kalau udah sampai tenggorokan kayak Fir'aun yang ketika tenggelam mau ngucapin la ilaha illallah ya percuma ya. Ya Fir'aun juga kepengen mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Nabi Musa, tapi nyawa sudah sampai tenggorokan, akhirnya sia-sia ya. Maka Nabi membatasi tadi dua tempat ya, yang taubat itu tidak diterima. Yang pertama malam yugharbir ya, selama nyawa itu belum sampai tenggorokan. Yang kedua itu selama matahari belum terbit dari apa? Barat. Jadi kalau sudah terbit dari barat kemudian esoknya baru masuk Islam, nggak diterima. Yang diterima itu yang Islamnya sudah sebelumnya gitu. Jadi makanya ketika matahari terbit dari barat, orang pada bondong-bondong masuk Islam, nggak ada manfaatnya. Itu sudah ditutup ya, sudah ditutup. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi selain ditalqin disunnahkan untuk taghmidu ainaihi ya. Jadi wajah matanya itu ditutup ya. Kalau kita nungguin ya orang yang sakit dan sampai sakaratul maut,
ketika kita sudah pegang badannya sudah dingin gitu ya, sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan, dan ketika dia sudah terbelalak itu langsung nanti wajahnya diginikan ya, itu langsung nutup langsung. Tapi kalau terlambat nggak ketahuan gitu ya. Ini kan banyak sekarang orang mati nggak ketahuan ya, karena terkadang dia tinggal sendirian di rumah, nggak ada istri, nggak ada anak, dia sendirian. Nah ini hati-hati juga yang tinggal sendirian ini ya. Nanti kalau mati nggak ada yang ketahuan, wah ngeri juga ya, nggak ada yang nungguin gitu, kasihan gitu. Ada yang sampai mayatnya